follow up dari setelah katakanlah sehat menjadi hebat ya. Jadi kalau di sehatmental.id itu katakanlah dari misalkan -2 0 menuju 1 menuju 2, maka mentalization.id ini gerak dari sudah sehat, lalu apa yang bisa dilakukan supaya bisa produktif, bisa kreatif, menjadi hebat. Seperti itu sifat. Oke, terima kasih Makanya Pak ini Lo. makanya Oh iya, di belakang saya ini belakangnya sudah ada ya. ya bannernya ada 2 karena memang nggak bisa dilepas. Jadi Oke. walaupun saya psikolog klinis, tapi saya tertarik sekali untuk membantu orang-orang menemukan versi terbaiknya. Seperti tagline dari Mentalization, yaitu be yourself and be the best version of you. Oke, menarik sekali. Gitu. Jadi Pak Lo kalau misalnya ingin bergabung dengan Mentalization, caranya seperti apa Pak Lo? Ya ada di Instagramnya sementara ini. Ada di Instagramnya Silakan ya. bergabung. Nanti bisa follow Instagramnya Mentalization di mentalization.co.id atau Mentalization ID. ID, Ya, mentalization.id. Mentalization ID. Jadi teman-teman nanti bisa follow Instagramnya Mentalization ID untuk tahu kira-kira kegiatannya apa saja. Paulo sendiri adalah ko-inisiator dari Mentalization. Paulo selain jadi ko-inisiator, boleh diperkenalkan diri lebih lengkapnya tidak, Paulo ini aktivitasnya apa saja? Ya, begini, dulu saya itu sempat 16 tahun bekerja sebagai engineer menggunakan ijazah ITB saya. Oke. Lalu, at the end saya merasa tidak dapat lagi berkembang. Ternyata saya belakangan menyadari bahwa ketertarikan terkuat saya adalah kepada orang. Lebih antusias dengan orang, dalam berhubungan dengan orang. Jadi saya melakukan apa sih istilahnya itu berpikir mendalam gitu ya, muhasabah. Ternyata saya memutuskan untuk berkecimpung yang di bidang yang berbeda sekali. Kalau dulu saat bekerja saya berhubungannya dengan alat, ternyata saya menemukan bahwa kesenangan terkuat saya, versi terbaik saya itu adalah saat saya bertemu orang, saat saya membantu. Di tahun 2009 saya sekolah lagi psikologi S1 hingga lulus S2 2017. Jadi sejak 2017 saya sudah punya sertifikat sebagai psikolog dan saya praktek sebagai psikolog. Begitu. Oke, menarik sekali Paulo untuk perkenalannya. Oke, jadi kali ini Paulo akan membahas mengenai gali potensi ya Pak Lo ya. Ini menarik sekali, sepertinya teman-teman yang ada pada saat ini masih belum tahu nih potensi itu seperti apa sih dan bagaimana cara menggalinya. Silakan Paulo untuk presentasinya. Oke. Nanti kalau sambil Paulo mempersiapkan presentasinya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung bertanya, dinyalakan mikrofonnya, atau misalnya kalau malu bisa chat di kolom chat atau bisa private ke chat ke hostnya langsung. Terima kasih. Silakan Paulo sambil dipersiapkan untuk slide presentasinya. Ya, terima kasih.
sifat. Jadi saya di sini akan presentasikan sedikit saja beberapa lembar. Untuk presentasi komplitnya saya sudah kirimkan kepada sifat ya. Nanti bisa di-share kepada teman-teman yang berminat. Nah, oke. Ini judul kita, saya bikin dalam PDF, sebenarnya ada PowerPoint-nya, cuma tahu saya kalau Zoom itu lebih smooth kalau pakai PDF ya. Nah ini kita, Masih belum terbuka, terima kasih Palo. ini di atas saya buat. Palo, Belum? maaf, masih belum terbuka filenya. Boleh Oh gitu dicoba ya. lagi. Ya. Di stop share dulu, Palo. Stop Apa share sekarang dulu. udah kebuka ini? Ya, yang Palo di stop share dulu, nanti share ulang. Oke. Sebentar ya. Oke. Sekarang udah kelihatan belum? Masih Belum belum, ya? Palo. Sudah di stop share dulu belum dari Palonya? Belum. Stop share. Sebentar. Ini dia. Pause share. New share ya. Oh, saya Masih stop, harusnya stop share dulu, Pak. Soalnya stop. masih di sini masih belum berubah. Oke, stop share. Oh, ini Oke. stop share. Oke, Ya, stop share. oke. Oke, Share screen ulang lagi, Pak. share screen. Siap. Nah, ini bisa kelihatan? Oke, sip. Sudah, Palo. Oke. Oke. Ya, terima kasih Sifat yang udah sabar membantu ya. Oke, ini kerjasama antara love yourself dengan mentalization. Kalau Life Finder ini adalah biro saya ya. Oke, apakah ini bisa terlihat? Bisa, Palo. Bisa? Bisa. Oke, ini jadi kita mau membuat sesi dengan judul menggali potensi dan kapasitas diri di kala pandemi yang merupakan kerjasama antara love yourself dan mentalization. Ini nama saya lengkapnya, saya sarjana teknik, lalu saya magister psikologi dan juga punya sertifikat sebagai psikolog. Ini nomor telepon saya 0815165397. Oke, ya ini profil saya. Ya, saya sarjana teknik lulusan IPB, lalu psikolog lulusan UPI di Jakarta ya, bukan UPI Bandung ya. Lalu saya juga co-inisiator mentalization bersama Mas Adi Binarko serta founder dari Life Finder. Oke. Nah, sebetulnya ini kalau ini kita masuk ke slide berikut. Sebetulnya di slide ini kalau berbentuk PowerPoint dia akan kelihatan. Ini kita kasih judul Character of Success, ya. Character of Success. Apa aja sih yang menjadi ciri atau karakter untuk sukses itu ada? Menurut saya ada beberapa. Salah satunya misalkan bekerja keras, work hard, tidak pernah menyerah, kreatif, fokus,
solidaritas, lalu ringan tangan membantu, cerdas, dan tidak pernah menunda tugas ya. Tapi kita harus tahu bahwa ekstrimnya semua karakteristik itu dipunyai oleh yang di tengah. Apa itu yang di tengah? Sifat bisa bantu jawab, Sifat? Oke, yang di tengah ini adalah setan. Ya, itu iblis ya. Ini kalau pakai PowerPoint dia muncul belakangan. Jadi semua karakteristik sukses itu ada di iblis. Iya ya. Karena iblis itu nggak pernah menyerah ya. Karena dia itu emang udah dicap bakal masuk neraka, maka dia berusaha sekuat tenaga nggak pernah menyerah. Jadi yang pingin kita message yang kita ingin sampaikan adalah semua ini merupakan karakteristik untuk sukses, namun jangan lupa ya, kita harus menjadi seperti patron kita itu malaikat gitu ya, yang berjiwa baik, bersih, bukan seperti iblis. Karena kedua makhluk itu punya hal yang sama ini. Jadi tergantung kita menggunakannya untuk kebaikan atau untuk hal yang buruk. Nah, saya di sini kita kepingin sukses, tapi juga kita punya bisa memenuhi sifat-sifat yang universal seperti baik hati ya, suka menolong, lalu solidaritas, lalu kita baik dengan orang. Nah, itu kita kepingin seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak Lo. Ya. Nah, oke, untuk sukses ya. Untuk sukses itu salah satu penelitian saya nggak bilang satunya, cuma pendekatan kami ini cukup berbeda ya. Jadi kalau ingin sukses itu kita harus tahu keunikan, fitur unik kita, fitur unik yang ada pada diri kita. Ya, saya agak prihatin lah ya selama ini. Ini maaf di sini kadang internet unstable, mudah-mudahan masih bisa didengar ya. Jadi begini, intinya begini. Jadi saya tuh melihat banyak kita itu sekolah seperti kalau zaman dulu Kajar Dewantoro punya namanya taman siswa. Nah, kalau sekarang ini kita punya itu kebanyakan sekolah itu adalah pabrik siswa. Dapat berprestasi, dapat berkontribusi dengan menjadi dirinya yang paling otentik. Ya, nih lanjut dulu. Ya, kita sering sekali mendengarkan nasihat bahwa kita harus menjadi diri sendiri. Tapi nasihat tidak disertai dengan petunjuknya, petunjuk teknisnya, gimana. Yang jelas kamu harus jadi diri sendiri. Padahal menemukan diri sendiri itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Ya, cukup berat. Di sini saya tulis sudah ratusan tahun manusia dinasihati menjadi diri sendiri. Namun sampai saat ini telah menemukan diri sendiri. Kalau saja kita bisa mengetahui siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan, maka di sanalah kita akan menemukan jalan kesuksesan kita yang
otentik. Jadi sebelum be yourself itu bagus, tapi sebelum kita bisa menjadi diri kita sendiri, be ourselves, kita harus tahu ya, kita ini sebenarnya seperti apa aslinya. Istilahnya begini, kalau kita mau pergi dari sini ke Bandung, ya, kan Love Yourself ini markas di Bandung ya, kalau nggak salah. Lalu kita harus tahu kita itu nanti kesananya pakai apa. Tapi yang ke Bandung, saat saya tahu ada di ya. Oke. Saya lanjut. Lanjut, Oke, Pak saya Lo. lanjut. Lihat betapa mudahnya. Ya, oke. Makasih Sifat. Lihat betapa saya pergi dari Bekasi ke Bandung setelah saya tahu posisi saya dengan tepat. Saya tahu saya ada di Bekasi, dan yang paling utama selain mengetahui posisi awal kita adalah kita tahu ternyata menuju ke Bandung kita bisa punya jalan yang bypass, jalan yang yaitu kita masuk jalan tol saja langsung. Jadi seperti perumpamaan tadi, dengan mengetahui diri sendiri, kita bisa bikin planning yang lebih tepat. Ya. Kita bisa bikin mapping jalan kita untuk ke tujuan kesuksesan kita. Ya, akan repot misalkan nih, ya kalau masih bingung. Jadi gini, tujuan pingin jadi dokter, ya. Bisa aja tujuan itu dibikin oleh orang tua kita, atau kita ingin jadi jurnalis, ya. Nah, kita harus bisa introspeksi sama diri sendiri untuk tahu apakah apakah diri saya ini yang otentik itu punya cukup resources untuk mencapai untuk sampai ke sana. Kalau dengan mengenali diri sendiri, lalu kita tahu bahwa kita juga cukup punya sumber daya, resources untuk sampai di kita tadi, maka kita bisa mengukur apakah kita mungkin untuk di cita-cita kita tadi. Kalau sekiranya kita tidak punya cukup sumber daya untuk sampai ke sana, kita akan enak karena tidak perlu buang-buang waktu bertahun-tahun untuk akhirnya gagal. Karena sekarang banyak sekali seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satunya dia menjalani hidupnya itu versi orang lain. Bisa versi dari orang tua, bisa versi dari simbol-simbol di masyarakat gitu ya. Simbol-simbol itu kayak tadi, harus jadi dokter biar keren, harus di pengusaha, atau yang lagi booming harus masuk IT. Nah, seperti itu. Padahal setiap
peran itu ada ada eh, ada tipikal orang-orangnya yang cocok untuk setiap peran tersebut. Enggak semua orang, enggak kita itu enggak fit for all. Ya, kita itu enggak cocok untuk semua tugas, untuk semua peran. Jadi kita harus tahu kita ini dengan mengenali diri sendiri, kita bisa lebih realistis dalam memapping eh, kesuksesan yang ingin kita capai dalam memilih tujuan akhir yang lebih bisa kita eh, realisasikan, ya. Itu ya, sampai di sini. Gimana sifat? Sip. Apakah jelas? Kalau saya clear, tapi kayaknya teman-teman udah ada yang mulai penasaran nih. Jadi lanjut aja dulu Pak Lo, sambil nunggu kita tampung pertanyaan. Oh, oke, siap. Ya, emang ini untuk teman-teman ketahui, saya biasanya ngisinya offline ya. Kalau offline itu lebih heboh karena kita bisa energi kita sampai kepada audiens. Bahkan reaksi dari audiens akan sangat berpengaruh, tapi nggak apa-apa. Saya tetap akan berusaha semaksimal mungkin karena saya juga setiap kali tampil saya selalu punya target yang harus standar yang harus saya penuhi untuk bisa puas dengan apa yang saya kerjakan. Saya dan teman-teman pun harus seperti itu. Nah, ini berlanjut ini Abraham Maslow. Dia itu adalah dia itu dewa psikologi mazhab ketiga, ya, namanya mazhabnya itu psikologi humanistik. Ini saya nemu dan ini saya waktu kuliah malah nggak dapet ini, ya, quote-nya dia nih. Quote-quote ini kan diambil dari misalkan dia diwawancara gitu ya, atau dia nulis artikel. Nah, ini salah satunya yang cocok dengan tema kita. Jadi, tidaklah normal untuk mengetahui apa yang kita inginkan. Nah, bayangin, tidaklah normal untuk mengetahui apa yang kita inginkan. Berhasil mengetahui keinginan kita merupakan prestasi psikologis yang jarang dan sulit. Tuh, bayangin. Kenapa? Karena dari kecil kita terbiasa banyak sekali istilahnya itu hmm, kalau dalam gampangnya kotoran-kotoran lah ya yang mempengaruhi pikiran kita, ya. Misalkan nih waktu kecil kita pengen belajar sepeda, belum apa-apa udah dibilang awas nanti jatuh. Ah, itu termasuk padahal pengen belajar sepeda itu sangat murni dorongan dari seorang anak. Atau kita kepingin mencoba, saya pengen jadi pemain bola. Orang tua atau teman-temannya tidak mendukung misalkan, malah ada yang julid misalkan. Nah, itu termasuk hal yang bisa mengotori kemurnian, keotentikan kepribadian kita, ya. Karena sudah demikian kotornya, tercemarnya, saat dewasa kita sampai nggak tahu persis sebetulnya yang benar-benar asli yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu seperti apa, karena sudah bercampur baur, ya. Makanya dibilang berhasil mengetahui itu suatu prestasi psikologis yang jarang dan sulit. Saya sendiri kan juga merupakan survivor penyintas untuk karir seperti ini, ya. Jadi saya sudah 18 tahun, tadi saya ceritakan 18 tahun, bayangin. Akhirnya di usia 40, 30 akhir 40 saya menyerah, saya lempar bendera putih karena saya udah nggak lagi enjoy dengan pekerjaan saya, ya.
Akhirnya saya memutuskan untuk mencari peran yang lebih bisa memberikan kepuasan batin dan psikologis. Nah, jadi nggak masalah. Nah, gini ya, kita itu seringkali apa ya? Seringkali kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan idola kita, ya. Sering sekali misalkan kalau ngelihat ada teman atau senior yang berhasil, yang sukses, gitu ya. Ada dua yang terjadi pada diri kita. Kalau kita nggak merasa kagum, merasa senang, bisa jadi sebaliknya kita merasa insecure. Ya. Kenapa insecure? Karena kita merasa kita nggak bisa seperti dia atau kita merasa lebih inferior. Ya. Padahal sudah barang tentu sama dengan semua orang. Karena kalau mau dibandingkan, 1 banding berapa miliar, kan nggak ada yang sama persis dengan kita. Bahkan saudara yang kembar pun nggak benar-benar sama persis. Jadi, saya buatkan ini tagline ya, saya tidak sempurna. Ya, I am not perfect, but I am unique and very special limited edition. Jadi nggak usah khawatir, jadilah diri sendiri, ya, jadilah diri sendiri. Setiap dari diri kita itu adalah spesial dan limited edition. Nggak ada lagi yang keluar yang lahir di dunia yang sama persis seperti kita. Dengan begitu, apa yang dapat kita ambil hal positifnya? Jika kita bisa memaksimalkan potensi kita, dapat mengenal betul dengan potensi yang ada dalam diri kita, maka kita bisa memunculkan versi terbaik dari diri kita. Sehingga kita tidak perlu harus bersaing dengan orang lain untuk menjadi orang yang hebat. Ya. Karena apa? Setiap orang semestinya bisa hebat sesuai dengan versinya masing-masing. Ini saya buka lagi. Ya. Yang membedakan dan unik antara kita dengan orang lain itu adalah salah satunya yang paling tidak bisa berubah adalah sifat atau personality kita, ya. Nah, karena kita itu semua itu akan menjadi dewasa, ya. Dan salah satu tugas seorang dewasa adalah mempunyai peran di masyarakat. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa peran itu kebanyakan adalah berupa profesi. Profesi itu adalah sebuah pekerjaan. Akan sangat menggembirakan jika profesi yang kita jalani itu bukan sekedar sebuah pekerjaan, ya. Selain pekerjaan yang menghasilkan menghasilkan pendapatan, maka diharapkan pekerjaan itu juga cocok buat kita. Karena apa?
sebuah pekerjaan cocok dengan kita, maka akan menjadikan dampak positif, ya. Kenapa? Karena jika cocok itu kita bisa umpamakan seperti hobi. Hanya saja ini adalah hobi yang dibayar. Coba bayangin, udah mah senang mengerjakan pekerjaannya karena seperti hobi, mendapatkan penghargaan, ya, mendapatkan apresiasi, lalu hasilnya bagus, kita juga merasa puas dan juga dibayar. Nah, itu tentu kita harus dalam memilih profesi, kita sebaiknya bisa menemukan profesi yang seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena begini, ya. Karena profesi itu kan akan kita jalani lama sekali. Nah, bayangin, kalau katakan nih teman-teman baru usia 20-an, lalu menjalaninya dengan sebetulnya agak kurang cocok misalkan dengan pekerjaan tersebut, tentu saat muda masih bisa menanggungnya, ya kan? Belum ada tangga, masih memikirkan diri sendiri. Yang penting gajinya banyak gitu ya. Tapi nanti saat sudah banyak kan ada keluarga yang menyita pemikiran, sehingga yang tadi kemampuan otak kita hanya fokus kepada satu pekerjaan, sekarang harus berbagi, selain terhadap pekerjaan harus memikir keluarga, ya. Sementara berkeluarga itu juga kan membutuhkan kemampuan yang cukup excellent dalam mengelola istri, mengelola suami, mengelola anak-anak gitu ya. Nah, sehingga apa? Dalam setiap peran kita harus sebisa mungkin peran yang kita jalani, apakah itu pekerjaan ataupun hubungan relationship, adalah yang positif, yang dengan sedikit energi, tapi dampaknya luar biasa, dampak berhasil dan memberikan perasaan senang dan bahagia. Nah, nanti kita, kalau ada yang mau bertanya, boleh selain pekerjaan tentang relationship juga bisa, karena masih menyambung ya. Nah, ini tadi dalam kaitannya dengan profesi dan personality ada 3 macam ya. Yang paling dasar itu yang asal, yang penting ada gaji, ada bayaran, memenuhi kebutuhan hidup, dan yang dicari adalah hari Jumat, ya enggak? Senin sampai Jumat kerja, karena hatinya enggak di situ, begitu weekend rasa merdeka. Nah, yang nomor 2, yang level kedua yang naik lagi agak membaik adalah yang mempertimbangkan untuk karir, ya. Motivasinya adalah ada imbalan, ada ada apresiasi uang dan kemajuan, ya. Harapannya bisa terus karirnya berkembang naik ke atas, yang dicari adalah promosi, ya. Nah, itu juga masih cukup baik, tapi kalau mau sustain, mau bisa berkelanjutan, ya, berkelanjutan, karirnya bagus, tapi sekaligus sehat secara mental, itu ada jenis ketiga, dan itu adalah jenis paling dewa ya. Itu jadi di sini bekerja sebagai panggilan, ya, panggilan hati. Motivasinya bekerja itu seperti menjalankan tugas sebagai penugasan, terus yang kita ingin harapannya adalah kita bisa berkontribusi, ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu
ada motivasinya uang ya. Kalau ini lebih karena ada beban amanah, harapannya kita bisa berkontribusi. Nah, kalau ini pekerjaan ini sudah merupakan panggilan dari dalam inner calling, maka berbeda dengan yang level 1. Ya, level 1 itu kalau udah dikasih tugas, ya sudah, saya nggak mau lagi, kalau bisa sedikit aja. Kenapa? Karena sebenarnya agak stres ngerjainnya. Nah, kalau sudah bisa sampai level 3, itu adalah level yang paling dewa. Ya. Kenapa lebih banyak tugas? Nanti akan kita lihat bahwa jika eh, pekerjaan ini merupakan panggilan kita dan cocok dengan karakteristik kita, cocok dengan personality kita, inline banget, selaras banget, itu nanti bekerja itu dalam menyelesaikan tugas-tugas itu bisa kita umpamakan semudah Thanos menjentikan jarinya, ya. Thanos cuma jentikin jarinya aja, dia bisa setengah alam semesta musnah. Sehingga dalam menyelesaikan semudah itu, kalau ada tugas-tugas lagi, itu tidak terasa berat karena dia mengerjakannya tidak mengalami kesulitan. Nah, ini intinya. Kita harus punya profesi yang perannya, yang tugas-tugasnya itu paling selaras dengan jiwa kita, ya, dengan karakteristik unik kita tadi. Dengan begitu, seolah-olah pekerjaan itu diciptain buat kita. Gimana sifat? Oke, Jelas nggak? menarik banget. Pak, ini sambil berjalan mungkin ya, untuk materinya ada bertanya nih Pak Lo, untuk di materinya. Ini Iya, ada iya. dari Mbak Fauzia, dia tanya nih Pak Lo, Pak gimana caranya kita meyakini bahwa yang kita jalani ini adalah yang sesuai dengan panggilan hati kita? Sebetulnya apa cara mudah menemukan yang mana passion, minat, bakat kita? Karena saya masih bingung untuk membedakannya Pak, antara passion, minat, dan bakat sama ini panggilan hati bukan sih? Seperti itu. Gini ya, tadi itu cirinya tuh eh, kan ada beberapa ya, ada beberapa. Kalau dengan tadi siapa yang bertanya? Namanya Mbak Fauzia. Oke, Mbak Fauziah. Di situ ditulis nggak usia berapa, lalu sekarang statusnya bekerja atau masih Oke. kuliah, kuliahnya di mana? Kalau masih kuliah, Mbak kalau nggak Fauzia, ada, boleh tolong. Mbak Fauzia ini usianya kurang lebih sekitar 21 mungkin ya, antara 22, 22 atau 24. Kemudian pekerjaannya saat ini Oke, jadi koas. oke, 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 oke. Jadi calon dokter ya? Nah, betul, calon dokter. 23 katanya, Pak. Oke, ya, oke, menarik nih, ya, karena di selfmental.id dan di mentalsession.id kami punya advisor namanya Dr. Rama Giovanni, ya, belajar di Unisba juga, tapi kalau nggak salah juga sering apa ketemu dengan yang mau PPDS ya, milih S2 spesialis. Nah, dari beliau saya tahu ya, ternyata calon dokter itu case dia malah sesungguhnya gini, ada yang sudah lulus, nah lalu bertemu dengan rekan saya ini Dr. Rama Giovanni, setelah bertemu diskusi mendapatkan pencerahan, ternyata dia dulu itu masuk kedokteran karena keinginan orang tua. Sesungguhnya dia kepinginnya main musik, nah, akhirnya dia nggak ngelanjut.
ya. Tentu itu juga harus dipertimbangkan. Ada lagi satu lagi seperti ini. Dia mau ngambil spesialisnya kulit kelamin, tapi dia nggak mau buka praktek. Jadi dia itu maunya jadi host di TV. Nah ini nanti nggak bisa lepas dari sifat alamiahnya itu senang harus punya panggung, karena dia tipe orang yang eh, bisa berkontribusi jika dia tampil membawakan konten yang bagus. Nah, konten itu yang dia punya sesuai dengan background-nya, common ground-nya, yaitu kedokteran, kesehatan, dan dia memilih di bidang kulit dan kelamin. Bayangin, dia nggak mau buka praktek, tapi dia ingin jadi host, kan nggak apa-apa juga. Nah, jadi itu ada irisan, ya, irisan antara knowledge-nya apa, background-nya apa, dan panggilan dia yang paling dalam, ya. Kenapa? Mungkin dia kalau harus ketemu pasien, dia bukan tipe orang yang tahan banting gitu ya, harus berjam-jam, atau dia mungkin kalau ketemu pasien dia kurang bersemangat karena dia mungkin lebih ke tipe lebih orang yang senang kepada hal-hal yang bagus-bagus daripada yang rusak-rusak seperti itu. Nah, kembali kepada Mbak Fauzia, jadi sebetulnya ada dua. Kalau dari sisi resources yang paling natural dari diri kita, ya, saya ini memakai terminologi dari Gallup, ya. Gallup itu organisasi di Amerika, ya, yang sangat concern dengan produktivitas, ya. Nah, dia itu punya istilah namanya tema bakat. Tema bakat ini definisinya menurut Gallup adalah pola pikiran, pola perasaan, dan pola tingkah laku yang berulang-ulang dan alamiah, berulang-ulang dan natural, ya, yang berorientasi produktif. Nah, jadi dan itu tidak lepas dari trait-nya, dari sifat, dari personality-nya. Ya. Jadi seperti tadi, calon dokter yang mau ambil kulit dan kelamin, panggilan dia yang paling dalam itu bukan dalam bentuk pengabdian menjadi dokter di klinik, tapi dia lebih suka dalam memberikan edukasi seperti itu, ya, edukasi. Nah itu nggak salah. Jadi ada orang-orang yang memang diciptakan cocoknya untuk edukasi, untuk memberi motivasi, tapi begitu dia ke lapangan, dia nggak sekeren kalau dia tampil membawakan modul untuk edukasi. Saya contoh begini, pemain bola, ya kan banyak nih sekarang. Kayak mungkin kalau kenal itu Mourinho tulisannya, ya. Dia itu kan hebat banget jadi pelatih bola. Tapi waktu jadi pemain bola, dia kan biasa aja gitu. Tapi untuk dia jadi pelatih bola, dia harus menguasain, dia harus bergelut di persepak bolaan. Jadi persepak bolaan itu adalah apa? Eh, ladang penyiksaan dia untuk matang, dan dia tahu ternyata waktu dia menjalani sepak bola, dia bisa dapat insight-insight. Oh, harusnya bermain bola tuh seperti ini. Harusnya penyerang tuh tipenya orangnya kayak gini. Nah, itu dia gunakan, dia realisasikan saat dia jadi pelatih. Jadi saya ulang, jadi kita tuh nggak bisa, ya, kita itu kan terlalu banyak termakan dengan normatif, yang normatif gitu, ya. Kamu harus bisa ini, kalau kamu anak sekolah tuh harus gini, kamu tuh harus gini, misalkan. Nah, kayak tadi, dia cocok jadi pelatih. Padahal
Waktu jadi pemain bola dia biasa aja. Kalau pola pikirnya pendek, sempit, waktu dia mau mengajukan diri jadi pelatih bola, kalau di Indonesia kira-kira dia gimana coba? Pasti orang-orang akan julid sama dia. Alah, main bola aja nggak bisa menjadi pelatih. Padahal setiap orang pun bisa jadi dia itu emang diciptakan sama Allah itu emang pelatih bola. Nah, nah sama seperti ya, oke. Jadi Mbak Fauzia dari sisi internal resourcesnya itu ada namanya bakat. Jadi ciri-ciri bakat ya, ini ada dua dari sisi resourcesnya, fundamental, esensial yang dia miliki, nanti kelihatan dia itu punya resource yang cukup nggak untuk jadi dokter yang hebat. Kalau cuma jadi dokter mediocre, semua bisa. Tapi untuk jadi dokter yang paling hebat, seperti siapa ya yang terkenal itu ya di Bandung ada dokter itu terkenal yang udah tua itu mungkin ada yang kenal ya aktrisnya Tionghoa. Siap, dokter yang di Jalan Gatot Subroto bukan Pak? Aduh, aku lupa itu. Soalnya itu ada videonya di WA itu. Oh, kalau Ya, saya kurang tahu Pak. udah tua itu terkenal katanya. Kan dulu saya sempat sekolah di Bandung sampai kuliah. Itu coba saya cari di grup ya. Jadi dokter itu kenapa coba bayangin gini. Teman saya cerita gini. Dulu dia berobat ke dokter itu. Terus dia bilang sakit di sini, di kanan gitu ya. Kaki ditekuk kan terus buntu tuh kayaknya ya. Nah, tuh dokter cuma bilang operasi. Nah, terus dia cari second opinion, dibilang dikasih apalah obat apa. Lalu dia balik lagi setelah berapa lama. Itu dokter marah ya, dokter marah, akhirnya dirujuk ke rumah sakit, lalu di USG segala dan ketahuan itu karena jeda beberapa bulan kan antara pertemuan pertama dengan kedua itu udah ada parah. Untung aja segera dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Kalau enggak itu pecah usus buntunya. Dan dokter itu artinya dia sangat berbakat gitu ya. Emang dia tuh diciptain itu jadi dokter gitu ya. Cuma cek gitu, ini usus buntu sana. Nah, beda antara orang dokter yang berbakat emang diciptain jadi dokter hebat sama yang hasil belajar gitu. Nah, yang kita kepingin itu belajar itu bagus, cuma nanti di saat-saat yang eh, di, kalau untuk usual bisnis mungkin dokter yang biasa itu hasil belajar oke. Tapi di saat kayak pandemik begini yang dibutuhkan itu kan dokter-dokter yang emang dia itu emang dokter otentik ya. Nah, saya enggak negatif thinking. Ini kepada profesi apa aja saya selalu begitu. Jadi kita harus tahu sesungguhnya otentik kita itu jadi apa. Karena kenapa? Itu penting karena profesi itu adalah jadi media kita untuk berbuat baik. Jadi kalau bisa kita punya profesi yang gue banget gitu. Biar kita jadi hebat, biar kita jadi keren. Jadi hebat jadi kerennya nggak dibuat-buat. Biasa aja itu udah hebat banget gitu. Nggak perlu ngotot, nggak perlu pakai keringetan, hasilnya bagus. Nah, tadi kembali ya Mbak Fauzia. Jadi kalau dari sisi internal resource tuh ada bakatnya. Nah, ini kita lihat. Kita jadi loncat aja langsung. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri nih ya, di sebelah kiri nih. Nih, tanda-tanda adanya terkuat, kebetulan nih langsung nyambung ya. Tanda-tanda adanya potensi terkuat dalam diri yang didasari oleh keberbakatan alamiah. Nih, gini. Kita kan sering dengar, sering lihat ada orang teman kita ngerjakan sesuatu, terus kok dia keren banget, terus kita bilang, lu jago banget ya
lu udah pengalaman ya? Enggak, gue belum pernah. Kalau bagus banget, nggak tahu ya. Gue asal aja. Jadi itu salah satu cirinya dari 5 itu salah satu cirinya glimpse of excellence. Walaupun baru pertama kali ngerjain, tapi kelihatan dia itu bagus banget. Nah itu ya. Yang lagi misalkan yearning, ngerjainnya ketagihan. Jadi nemu penyakit, nemu orang sakit itu waktunya buka praktek itu bukan beban, tapi nggak sabar gitu. Ya ngejalaninnya santai aja, kayak makan gitu, nggak beban, nggak terus misalkan udah buka jam 1, pasien nunggu misalkan. Tapi memang dia pengen buru-buru karena dia suka. Nah, ketemu orang sakit dia suka misalkan gitu ya. Terus nih ada rapid learning, cepat sekali dia memahami, menguasai hal baru yang berkaitan dengan bidangnya karena dia emang ada dasarnya suka dan punya interest di situ. Flow, jadi ngerjakannya itu nggak berasa waktunya. Nah, tadi saya udah bilang, saya punya teman namanya Dr. Rama Giovanni SPKJ. Rekornya tahu nggak berapa hari pasiennya? Waktu kan itu kan dia dulu dokter di RSUD di mana Cianjur kalau nggak salah pas Sukabumi. Pakai BPJS, bayangin 200 pasien sehari BPJS ditanganin sendirian. Kan SPKJ kan jarang ya. 200 ya. Dia santai aja dia ngerjakannya ya. Dia ngerjakan santai aja. Mungkin ini terlalu berlebihan ya, dalam arti gini, gampangnya gitu ya, karena dia udah ahli banget dan dia ya dia nggak ada apa mental block gitu dalam mengerjakan tugasnya. Itu dia gini, misalkan ada pasien terus ketemu misalkan diajak ngomong nih, pas diajak ngomong nih kelihatan agak-agak ngelantur, agak-agak wah ini agak-agak wah ini berarti ada skizo nih, dikasih apa, atau dia nanti oh yang ini susah tidur dikasih apa, nah, gitu ya. Kalau obat nih saya yang tahu sih ada alprazolam kayak gitu ya. Nah itu bayangin dia ngerjakan sehari 200 tapi dia nggak biasa aja gitu ya. Terus ada satisfaction, jadi ngerjakan itu puas waktu, jadi istilahnya itu ya dia puas banget gitu, mendapatkan kepuasan ekstasi ya. Jadi ada 5 tuh kalau dari sisi internal resource untuk tahu apakah sebuah pekerjaan itu memang didasari oleh natural talents kita itu ada 5. Nomor 1 tadi ketagihan kerjainnya, terus cepet banget menguasain, terus waktu terasa berlalu nggak berasa, nggak kayak puasa ya lama banget ya. Ngomong-ngomong kalau puasa kita jadi religius banget ya, nggak sabar nunggu azan maghrib gitu ya, habis 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 azan pengen nunggu azan, cepet azan lagi. Oke, nomor 3 tadi ngeflow, terus nomor 4 kita satisfaction, nomor 5 itu walaupun kita belum pernah ngerjakan, kita ngerjakan sekali itu kelihatan keren banget. Nah itu kalau dukungan dari diri kita, dukungan dari internal resource kita itu, apakah kita cukup punya bakat di pekerjaan tersebut atau enggak. Kalau dari yang kelihatan ya selain itu kita ada namanya 4E ya, 4E. Jadi kalau memang pekerjaan itu memang didukung oleh potensi kita yang luar biasa. Nah, gini ya. Gini, saya mau umpamakan ya. Itu ada namanya enjoy, easy, excellent, earn. Jadi ngerjainnya penuh kenikmatan, ngerjainnya gampang, tadi semudah Thanos menjentikan jarinya, excellent hasilnya bagus, dan kita mendapat imbalan tanpa diminta. Ya, gini, saya mau perumpamaan gini. Sifat bisa tolong di screenshot nggak? Nanti aku pengen dong. Yang mana? Buat dokumen ya. Oh, fotonya. Ya peserta, Iya, boleh. peserta Boleh. kan
kan ini di laptop saya nggak bisa, kalau di Oke, HP kan. Oke, siap. saya lanjut ya. Oke. Nanti pun kalau nanti 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 pun kalau waktunya misalkan nggak cukup, saya nggak keberatan kalau di extend, saya nggak masalah. Saya ngerjakan ini karena senang, bukan masalah tugas aja udah senang ya, nggak usah khawatir. Nah gini, saya umpamakan gini, bisa jadi nih Mbak Fauzia itu punya katakan 3 potensi. Potensi ini itu didukung oleh berbagai bakat ya. 3 potensi ini didukung oleh berbagai kombinasi internal resource yang ada pada dirinya ya, dari sifat-sifatnya ya. Misalkan ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Yang nomor 2 yang tengah adalah yang paling potensinya besar untuk sukses. Kita nggak usah sebut profesi lah, nanti terpengaruh. Yang 1 itu sedang-sedang aja. Yang 3 itu cukup tinggi. Jadi urutannya yang tengah 2 ini berpotensi paling peluangnya untuk paling sukses ya. Nomor 1 itu sedang, nomor 2 itu cukup tinggi. Nah, kita itu harus milih yang nomor 2 walaupun itu anti mainstream dengan keadaan di masyarakat. Karena nomor 2 itu adalah yang gue banget. Nah, kenapa seperti itu? Karena apa? Kalau yang nomor 2 ini potensinya besar, kita nanti di pekerjaan diberi tugas banyak, makin lama makin banyak, makin sulit, kita nggak akan merasa kesulitan karena potensi kita gede banget di situ. Kalau kita pilih yang nomor 1, yang biasa aja, yang sedang aja, mungkin awalnya sama dengan pekerjaan nomor 2, karena tingkat kesulitannya masih bisa kita handle. Tapi nanti at a certain point, itu pekerjaan yang berdasarkan pada potensi nomor 1 yang cuma sedang aja, itu nanti nggak bisa naik lagi. Digas, ditekan under pressure, dikasih tugas yang dikasih tugas yang lebih susah. Kan tadi kan pelan-pelan dengan naiknya karir, usia, posisi, dikasih tugas yang lebih berat bisa. Naik lagi dikasih buat berat bisa. Tapi kalau kita cuma berdasarkan mengambil peran profesi dan potensi yang sedang-sedang aja, nanti at certain point kita nggak bisa lagi menyelesaikan tugas itu. Karena apa? Karena potensi udah itu di luar kemampuan kita. Sementara kalau kita milih peran profesi yang potensinya ada di nomor 2 yang sangat tinggi tadi, dari rendah dikasih tugas bisa, dikasih tugas lagi bisa, nanti udah middle, udah agak pengalaman dikasih masih bisa. Nanti karena di mana-mana kan cara orang sifat organisasi kan seperti itu, kalau dia bisa menyelesaikan akan diberi penugasan lagi. Jadi begitu dikasih tugas lagi bisa lagi, kasih yang lebih sulit lagi, yang orang lain nyerah dia bisa lagi, yang paling sulit masih bisa, karena memang dia potensinya besar. Yang tadi seperti saya bilang, seolah-olah dia diciptakan untuk tugas tersebut. Nah, gini ya, nomor 1 dan 2 ini yang ekstrim banget, kontras banget, yang dikotomi banget, yang bertentangan, ini bisa jadi terjadinya gini. Kenapa orang pilih nomor 1 padahal dia tahu potensi dia nomor 2? Karena uangnya besarnya nomor 1. Misalkan zaman dulu, waktu zaman saya itu telecommunication ya lagi booming, banyak kerja di situ. Kalau sekarang IT, padahal mungkin dia cocoknya dia bidang pariwisata misalkan. Misalkan nomor 1 nih, dia potensi di bidang IT sedang-sedang, harusnya dia cocoknya di bidang pariwisata karena jiwa service excellence-nya luar biasa. Kalau dia di IT,
karena dia sebetulnya pas-pasan, mediocre aja, nanti at certain point dia udah mentok, nggak bisa naik lagi. Mungkin gaji lebih gede daripada pariwisata, tapi kepuasannya akan lebih memuaskan kalau dia sebetulnya memilih profesi yang pariwisata, karena di situ dia bisa sampai pol, digaspol sama bosnya, sama tugas-tugasnya dia masih bisa selesaikan. Sementara dan itu pasti akan memberikan rasa puas ya. Sementara kalau dia yang tadi di IT baru dikasih tugas yang sedang aja dia udah nggak bisa menyelesaikan, dia akan frustrasi. Nah, jadi tugas kita adalah kita harus cari tahu kita itu potensinya paling besar di mana. Nah, itu sebenarnya bisa dinegosiasikan. Jadi gini misalkan gini, karena kan punya uang cukup, punya gaji besar itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan. Jadi bisa begini caranya. Oke, tidak usah oke gini. Nggak usah jadi ahli IT, ya. Industri IT kan uangnya besar, nggak usah jadi ahli IT. Ini mungkin agak gini, agak terlalu jauh. Ya saya rubah aja. Yang pertama tadi IT, yang kedua dia di SDM, cocoknya SDM ya. Dia bisa jadi di rekrutmen, pokoknya atau jadi psikolog gitu ya. Nah, gini, misalkan gini, uang yang di industri IT uangnya besar. Kalau dia misalkan berkecimpung di bidang psikologi, uangnya nggak sebesar di industri IT. Itu bisa dinegosiasikan, berarti dia tetap mengambil peran pekerjaannya yang berbasiskan ilmu psikologi, tapi dia nanti bekerjanya di bidang IT. Semoga pada paham ya. Saya selalu ngotot untuk menjelaskan ini. Semoga Jadi saya terjawab selalu ya. ngotot untuk menjelaskan ini. Iya. Semoga terjawab ya Mbak Fauzia untuk tadi jawaban dari Palo cukup sangat Nanti panjang. kalau kurang puas japri aja nanti. Boleh. Nanti Palo nomor ini HP saya ada di sini. pertanyaan lagi Pak. Pertanyaannya dari Mbak Dewi. Pak, gimana cara tahu mengenai potensi otentik dari diri kita? Bagaimana cara supaya kita tahu potensi otentik dari diri kita? Oke. Mbak Dewi ya namanya ya? Betul, dari Mbak Dewi. Mbak Dewi apa ininya? Boleh tahu profilnya biar kita ngasih jawabannya lebih tepat, spesifik. Ada nggak? Oke, Mbak Dewi boleh diinformasikan Mbak Dewi freelance usianya 31 tahun. Oke, sebetulnya gini, Mbak Dewi ya. Kita itu produk dari gaya pola asuh kita, ya, pola asuh kita. Kalaupun kita sekarang terlambat, nggak usah khawatir, kita bisa pakai ide ini untuk anak kita ya. Jadi gini, seharusnya dari kecil kita itu udah nyoba segala macam aktivitas, ya, gambar, berenang, main bola, pidato, jualan, terus sains, gitu ya, terus volunteer itu harusnya dari kecil, mungkin dari yang sederhana. Jadi sehingga saat kita sudah umurnya bertambah terus, kita tahu pasti kita sudah bisa filter yang tadi berenang cuma spontan aja. Yang tadi sains kayaknya suka, lama-lama pusing. Terus misalkan ketahuan yang bertahan, yang ajeg itu adalah paling nikmat misalnya kalau dia harus
Misalkan gampangnya apa ya? Membantu orang, menolong orang, atau saat dia tampil public speaking. Nanti kelihatan ada berapa dari 10, dari 20 yang dia coba dari kecil, dari kecil 20 nanti rontok tinggal sisa 5 yang tetap bertahan. Nah, itulah yang berarti kita punya potensi di situ yang cukup besar. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun dikerjakan kita nggak bosen. Atau saat mengerjakannya kita makin lama makin bagus. Nah, kelemahan kita, anak-anak kita, sekolah itu dikasih kurikulum, ya banyak banget. Itu lebih berorientasi ke akademis. Tapi yang berorientasi fisikal, berorientasi kepada kemampuan literasi, ya literasi keuangan, literasi bacaan, literasi problem solving itu lemah. Sehingga saya ngerti karena kan untuk bisa kalau mau mengakomodasi semua itu berarti sekolahnya akan jadi mahal, gurunya harus banyak mata pelajaran yang harus dikurangi. Padahal kalau di Eropa Amerika kan pelajaran SD, SMP itu kan dikit aja ya. Di kita semua harus serba bisa. Ya, itu bahasan yang lain ya. Tapi kira-kira gitulah karena kita dulu waktu sekolah itu ya di sekolah di pabrik siswa semuanya seragam, jadi banyak sekali potensi kita yang nggak tereksplor. Jadi saat kita udah dewasa, kita merasa asing dengan diri kita sendiri karena kita ngerjain sesuatu yang nggak gue banget gitu. Kan gue nggak. Kita tahu kita nggak suka, tapi kita mengerjakannya karena kita hanya tahu yang itu aja. Hanya itu yang bisa memberikan yang apa? Yang tangible, yang kerasa. Padahal, tapi kita nggak berani nyoba pekerjaan lain, nggak berani menyoba aktivitas lain karena kita udah nggak punya waktu untuk nyoba-nyoba. Umur segitu kan harusnya waktunya udah untuk cari uang, untuk berprestasi. Harusnya nyobanya dulu, waktu masih muda, waktu masih ada orang tua yang kalau salah-salah kita diampunin karena kita masih anak-anak. Tapi kalau udah jadi kerja kan kita nggak boleh salah. Nah, akibatnya apa? Kita jadi menjalani pekerjaan itu jadi kayak nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, kayak robot gitu. Makanya tadi itu namanya jenis nomor 1 yang hatur nuhun Allah, iya poe Jumat, orang Sunda bilang mah seperti itu. Nah, kalau akhirnya, dan itu tahu nggak, kalau masih muda 30 itu masih bisa mati rasa. Tapi nanti 30 itu nggak bisa bohong. Kalau itu pekerjaan nggak enjoy, ya nggak bisa dinikmatin, ngerjainnya rasanya susah, semua pekerjaan ngerjainnya harus setengah mati, keringetan, badan sakit-sakit, udah susah payah hasilnya biasa aja, mediocre, gaji nggak naik-naik, itu pasti nanti akan datang saat frustrasi. Mungkin belum frustrasi terus merenung, kenapa saya seperti ini? Dan itu banyak banget. Kenapa tahu banyak? Gini, saya pernah ketemu teman saya anak teknik elektro, ya kita ngobrol lalu kita diskusikan, saya ajak dia ngomong hal yang sama dengan yang kita bicarakan sekarang, lalu saya beri tes, lalu setelah tesnya dibacakan, saya jelaskan sampai dia dapat insight, terus dia, bro, terus dia bilang gini, wah ini Pak Loh, ini penting banget ini, harus banyak disampaikan orang. Banyak nggak yang problem kayak dirimu? Wah, banyak banget. Itu kalau udah mid-30, ya, untung mid-30 galau. Ya. Tapi kalau udah mid-30 nggak galau 40, 50,
baru galau di 50-an 60, nanti menyesal. Saya galaunya di umur 33. Saya mutusin mau cukup di kerja sebagai engineer di umur 37. 38 saya bulet, saya harus berhenti, harus bekerja, beralih. Tapi itu nggak bisa seketika. Saya perlu 8 tahun untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan cara kuliah. Padahal setiap orang harusnya caranya beda. Saya terlalu lama. Saya 8 tahun untuk kuliah, dari S1 lagi bareng teman-teman umur 20-an, 8 tahun, sampai dapat sertifikat psikolog. By the way, saya S1-nya cum laude ya, di bidang psikologi, lulus 3,5 tahun, IPK 3,55. Waktu di ITB saya ke laut, IPK saya cuma 2,67. Kenapa bisa begitu? Karena saya suka banget dengan psikologi. Ya. Oke, kembali seperti tadi. Jadi, kalau kita galau, tapi kita nggak berani pindah, ya itu nanti tuanya bakal menyesal karena nggak berusaha mengejar mengejar profesi yang membawa kebahagiaan. Tapi ingat ya, cara saya jangan ditiru mentah-mentah. Cara saya terlalu lama, karena kalau Mbak ini kan tadi mah perempuan, kalau laki-laki itu kan punya tanggung jawab keluarga, harus ada financial security, nggak bisa langsung seperti itu. Jadi, kalaupun mau beralih, itu juga harus yang smooth, nggak boleh totally pindah kayak saya, tapi lihat potensinya apa, yang paling dekat sama yang sekarang, yang masih didukung dengan internal resource yang ada, supaya pindahnya enggak curam banget, karena curam banget berarti jatuh ke dasar tuh sakit banget. Jadi menjawab yang tadi, potensinya apa, harusnya memang ada dari kecil udah ketahuan. Kalau sekarang umur 33 ya bisa juga dibuat merenung ya, dibuat merenung. Tapi kalau itu sulit juga karena udah bias, cara berpikirnya bias ya, ada mikirin anak, mikirin suami, pekerjaan, nggak ada waktu, tugas banyak. Jalan ringkasnya adalah melakukan tes psikologi. Seperti itu. Oke, Ya. semoga Adapun terjawab ya, tes Mbak. psikologinya kalau nanti Ada lagi, Pak Lo? ya itu dari saya. Jadi intinya kalau dia nggak bisa menemukan sendiri, berarti dia perlu teman untuk konsultasi. Oke. Konsultasi. Nah itu ahlinya adalah ya ahli psikolog itu ya ahli psikologi ya kayak saya gini untuk jadi teman tektokan ya gitu supaya clear nanti apa yang ruwet itu nanti bisa buyar, lama-lama hanya kelihatan esensinya. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, Mbak. Karena saya juga Ya. survivor di karir. Ya, oke. Ada lagi? Berarti nanti dibantu sama psikolog untuk diurai kira-kira potensinya yang pada dasar itu apa. Mbak Dewi bilang alhamdulillah untuk saat ini sudah enjoy dengan pekerjaannya. Mau capek kayak apa masih bisa digeber. Beda waktunya sepertinya Pak. Ini apa ya? Bentar. Ini beda waktu kerja di kantor setelah lebih dari setahun udah mulai ngerasa monoton dan lama setelah ngerasa itu langsung cari alternatif untuk bergeser. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pertanyaan terakhir. Ini namanya mohon dirahasiakan. Oke. Pak, kalau saya senang mengerjakan banyak hal tanpa hitungan secara gaji. Jadi untuk saya nggak masalah sebetulnya gaji. Tapi beberapa teman saya cukup julid, Pak. Seperti berbicara seperti ini. Kamu kerja terus tapi nggak kaya-kaya. Bagaimana ya Pak ya supaya saya menyikapi teman yang julid ini? Kemudian saya usianya saat ini 29 tahun. Pekerjaan saya di bidang sosial dan sebagai guru.
di mana sebetulnya saya sangat suka dengan pekerjaan itu. Jadi intinya bagaimana cara menghadapi orang yang julid, Pak Lo. Yang julid di sini ini, kok kamu udah kerja capek-capek nggak kaya-kaya sih? Nah, kira-kira nanggepinnya seperti apa? Sedangkan saya nyaman dengan pekerjaan ini. Iya. Ya, saya udah bisa duganya. Pasti ibu ini adalah tipe orang yang senang mau gampang berkorban buat orang lain. Maka jika ada orang terbantu karena dirinya itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Uang 2-3 juta enggak seberapa nikmat dibanding kepuasan kalau dia bisa membantu orang. Nah, itu yang saya bilang tadi, setiap orang itu nggak bisa baju orang itu dipasin ke baju kita, gitu. Jadi kalau ibu ini, bagi ibu ini kan seorang ibu, ya, seorang ibu, bukan seorang suami, kan nggak ada kewajiban juga dia harus punya gaji besar, misalkan ya. Jadi buat saya, selama ibu itu enjoy, lanjutkan. Cuma kalau tadi seperti saya bilang gini, potensinya di situ, tapi uangnya nggak ada di situ. Kalau mau negosiasikan, berarti dia bisa jadi dengan perannya yang seperti itu, tapi di industri yang banyak uangnya. Misalnya, dia bekerja di perusahaannya di bagian CSR, kan tetap bisa. Di perusahaan tersebut dia jadi account untuk CSR, corporate social responsibility, kan sekarang semua perusahaan ada kewajiban itu. Nah, itu kan isinya orang-orang yang berjiwa volunteer yang mau berbuat kepada komunitas. Nah, jadi ada dua yang dapat, tersalurkannya rasa dia sosialnya yang tinggi, sekali mendapatkan penghasilan yang menurutnya hanya sebagai bonus, karena bukan itulah yang tujuan utama dia. Nah, oke, saya sebentar, saya mau kasih lihat ini. Apakah slide saya masih bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini lihat. Dulu saya engineer, ya. Saya tulis di sini. Dulu saya engineer. Saya aslinya bergerak di psikologi itu resminya baru 3 tahun, resminya setelah punya sertifikat. Bisa melibas jaringan yang saya punya, teman yang saya punya, yang saya dapat dalam 18 tahun. Kenapa? Berarti selama ini saya itu kurang berkembang. Bayangin, dulu saya engineer, mainnya komputer. Sekarang saya ngajar di Supermodels Project. Supermodels Project ini foundernya adalah Kelly Tanjono yang main Gundala. Di belakang Paula Verhoeven waktu 10 hari sebelum menikah. Dia harusnya dipilih kabur. Itu punya dia. Kenapa dia tertarik menjadikan saya narasumber di situ? Saya ngisi kelas psikologi. Ya, karena saya excellent di situ dulu. Tapi waktu kan nggak kebayang dulu kerja jadi engineer boro-boro kayak begini. Padahal tapi saya punya potensi besar di situ. Jadi tugas seperti tadi itu akan kelihatan excellent walaupun baru pertama kali nyoba. Bayangin, ini murid-murid saya semua ini. Dan tahu nggak murid-murid saya ini yang ini SBM ITB, lulusan SBM ITB. Yang ini Putri Lampung. Yang ini S2 di Paramadina. Yang ini belakang WNA kedokteran. Ada lagi malah dokternya. Ada lagi dari SMA segala. Jadi itu bayangin, seneng banget saya bisa kerja seperti ini. Yang dulu itu saya kepuasannya sama sekali dalam bekerja. Gimana? Sifat? Sip, aman, Mbak
kayaknya udah nggak ada lagi masukan nih, Pak Lo, kalau misalnya seperti itu. Boleh ditutup dengan closing statement ya, Pak Lo, kira-kira, katanya sudah sangat menjawab, Pak. Jadi apa yang tadi Pak Lo sampaikan sudah sangat menjawab. Karena kita sudah keterbatasan waktu, boleh disampaikan closing statement dari materi kali ini, Pak Lo? Oke, ya. Jadi, saya buat semua teman-teman harus menemukan versi paling otentik dari dirinya sendiri. Terlambat, mau umur 20, mau 30, mau 40, lebih baik mulai dari sekarang daripada menyesal, ya. Dan be the best version of yourself, ya. Kalau kita bagus, insya Allah pekerjaan kita bagus itu earn akan datang sebagai bonus, ya. Kita harus puas, kita harus punya kehidupan yang memuaskan dan mulai dari sekarang untuk mengejarnya. Jangan terlalu terpengaruh dengan yang normatif apa kata orang, karena kitalah yang menjalani hidup ini dengan otentik. Kita harus menemukan keotentikan kita, ya, begitu. Sifat, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Lo. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada yang penasaran, nanti bisa kontak langsung Pak Lo di nomor WhatsApp-nya. Nanti untuk materi akan... Ya, kontak saya. Yes. Nanti akan saya kirimkan ke grup untuk slide-nya. Di slide-nya sudah ada kontaknya Pak Lo. Atau juga bisa follow Mentalization ID supaya tahu informasi kegiatannya seperti apa. Sebelum kita mengakhiri webinar series pada siang hari ini, boleh dibantu dengan dinyalakan videonya, kita foto bersama dulu. Pak Lo boleh di stop share dulu supaya memudahkan untuk foto bersama. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih. Ya, semuanya. Nah, udah ada muncul semua ya. Oke, siap ya. Tunggu saya cek dulu. Mbak Roma udah, Mbak Dewi. Halo Mbak Ovi, Mbak Friska, apa kabar? Mas Farid, Mbak Silmi, Mas Ivan, terus Mbak Nadia, Mas Gilang, Mbak Iqbal, Mbak Iqbal, Mas Iqbal, kok Mbak Iqbal, maaf ya, Mbak Mauzia, Mas Abdi. Yuk, nah akhirnya Pak Lo ketemu nih dengan orang-orang yang dari tadi menyimak ya. Total ada berapa? Total, ya tadi ada 16, ini 2 lagi nggak tahu kemana. Oke, nah ini Mbak Fauziah yang dokter ya. Yang koas galau katanya Pak mau ganti jadi masuk public speaking aja. Nggak masalah. Itu mau banget ya, nggak masalah ya. Halo Mbak Fauziah. Hai. Halo semuanya. Nanti bisa. Kita tunggu dulu nih. Nanti bisa public speaking. Iya tuh jadi nggak masalah. Kita nanti bisa Mbak Fauziah. Nggak masalah. Nanti Mbak Fauziah bisa aja public speaking, materinya kesehatan. Iya. Bisa itu nggak masalah. Iya siap, makasih banyak Pak. Ya. Sip, berarti Mas Abdi, Mas Gilang sama Mbak Silmi katanya nggak mau ditunjukin videonya, nggak apa-apa. Kita mulai ya, foto bersama ya. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Siap ya. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti fotonya saya kirim di grup. Buat teman-teman semua, jangan lupa besok malam akan ada sesi webinar tentang bagaimana kerja yang produktif. Ya, kalau ini ngebahas lebih kepada kerja. Bagaimana sih supaya kerjaan kita nih bisa produktif? Nanti besok malam jam 7 dengan Mas Rangga, psikolog dari Unpad. Terima kasih untuk siang hari ini.